Bu Nur, ikut aku ke toko yuk, bantu bawain barang. Ntar Bu, selesaiin dulu cucian. Dikit lagi kok. Ya udah, cepetan ya Mbok, aku nunggu di ruang tamu. Udah selesai semua Bu, tinggal berangkat aja. Oke, yuk siap-siap dulu. Aku panasin mobil dulu. Mereka bersiap, lalu kemudian pergi menggunakan mobil satunya. Sampai di toko langganan, mereka turun dan masuk. Bu Citra mulai mengambil beberapa stok barang. Bu, selain yang aku tahu, apalagi yang kurang di dapur? Gula tinggal dikit Bu, minyak satu lagi, terus sabun cair juga tinggal setengah botol. Ya udah, beliin semua ya, sekalian biar lengkap. Ya Bu. Mbok, abis ini kita ke mall ya? Loh Bu, mau ngapain lagi? Ini belanjaan kan dapat lengkap semua. Ya ada lah Mbok, aku kalau udah keluar totalitas. Ayo ikut aja. Mereka meluncur ke mall. Sesampainya di sana, Bu Citra langsung masuk ke beberapa toko dan membeli barang yang tidak begitu penting. 2 setel baju, 1 set perhiasan, serta sepatu dan sandal yang sedang tren. Bu, itu buat apa ya? Kayaknya Bu jarang pakai begitu. Buat dipakai pas kumpul-kumpul. Bu ini istri kades, masa nggak dandan toh? Iya juga ya Bu. Mbok, ngomongin dandan, aku jadi pengen ke salon nih. Aduh Bu, besok aja ya. Ini udah mau sore, mending pulang habis ini. Ya udahlah, besok aja kali gitu. Mereka pulang membawa banyak belanjaan, hasil dari toko dan juga mall. Sesampainya di rumah, mau diturunkan. Mbok, yang belanjaan dapur, taruh di dapur, susun rapi ya. Yang dari mall, biar aku yang bawa sendiri. Ya Bu. Mbok, nih baju buat kamu, ambil aja ya. Bu, buat apa saya beginian? Udah ambil aja, buat kamu dari aku. Anggap aja hadiah. Makasih banyak Bu, saya bakal simpan baik-baik nanti. Malamnya, Bu Citra menunggu suaminya Pak Dharma yang belum juga pulang. Jam 9 lewat, mobil Pak Dharma pun sampai di rumah. Bu Citra langsung keluar dengan semangat. Wah, semangat banget nih nyambut suami pulang. Ya dong, mana makanannya? Nih aku beliin beberapa di toko makanan sukaan kamu. Nih, aku taruh dapur dulu. Oh, yang satu itu taruh di lemari ya Pak, Pak bawa besok pagi. Oke, Tadi ngapain aja sih Pak? Sampai malam gini, rapatnya lama. rapatnya nggak terlalu lama kok, cuma ada kegiatan tambahan habis itu. Kegiatan tambahan, apa aja? Banyak, mau cek kondisi jalan, kayaknya jalan yang di bagian selatan kan mau diperbarui itu udah mulai jelek. Oh gitu, ya udah deh. Terpenting pulang bawa makanan. Pak, minggu depan aku mau bikin acara bakar-bakar sama keluarga belakang rumah. Gimana? Boleh aja, nanti kita siapin sama-sama ya. Minggu depannya, halaman belakang di rumah mereka sudah dipenuhi keluarga besar yang datang untuk acara bakar-bakar. Bau yang panggang pun mulai tercium. Bu Citra keluar dengan percaya diri, memakai set baju baru, gelang mengkilap, kalung, dan juga sandal tendi yang beli kemarin bersama Bu Nur. Ya ini? Ya ampun, udah lama banget gak lihat kamu. Udah pulangnya dari Batam? Iya Mbak, aku baru pulang beberapa hari lalu. Banyak yang harus diberesin juga, jadi baru sempat main. Kok bisa pulang cepet? Katanya kerjanya di sana masih lama kan? Iya Mbak, kadangnya gitu. Tapi masalahnya numpuk. Ada kerjaan, sampai dari rumah tempat aku tinggal. Capek kok, jadi mutusin balik deh. Aduh, iya sih. Kalau udah gak nyaman gitu, mending balik aja ya kan? Tapi Mbak, penampilanmu beda banget loh sekarang. Sendalnya lucu banget. Gelang sama kalungnya juga bagus. Iyalah, ini kemarin aku beli waktu ke mall. Pokoknya kalau belanja tuh, ya sekalian aja, biar puas. Cocok banget loh Mbak, kata lebih muda Mbaknya. Kapan-kapan ikut aku belanja yuk, biar hiburan dikit. Kamu jangan sedih terus, harus ikut, jangan nolak ya. Anggap aja refreshing. Ya Mbak, Mereka pun kembali bergabung dengan keluarga yang mengenal ayam dengan riang. Setelah makan-makan dan tertawa bersama, para keluarga pamit pulang satu persatu. Inian, bentar-bentar. Nomor telepon kamu mana? Aku belum punya loh yang baru. Oh iya Mbak, ini. Ini pun memberikan nomor ponsel barunya pada Bu Citra. Nah gitu, kamu nanti jadi teman belanja baruku ya, biar seru. Kalau sama Mbak Nur tuh, ada banyak aturan, suka kertas sendiri. Ampun Mbak, kasihan loh Mbak Nur. Ya bukan gimana-gimana sih, tapi kadang tuh kalau dia pengen beli ini itu, malah dibilangin jangan. Yaudah nanti aku yang nemenin deh. Setelah semua keluarga pergi, Bu Citra membereskan halaman belakang bersama Pak Dharma dan Mbok Nur. Dalam proses merapikan, Mbok Nur tampak kebingungan. Pak, kayaknya ada satu barang yang hilang ini. Hah? Hilang apa, Mbok?
Itu loh Pak, yang bersihin panggangan. Tadi saya taruh deket ember, sekarang nggak ada. Coba dicari dulu Mbok, mungkin kedorong atau keangkat sama tas. Udahlah, ngapain dicari? Beli baru aja. Aku capek banget nih. Tapi itu baru beli sebulan lalu, masa hilang lagi sih? Sayang juga. Alah, apa? Uang kita kan masih ada. Tinggal beli lagi, nggak usah ribet. Udah larut nih, aku mau masuk. Tapi dicari bentar aja lah, siapa tahu jatuh di pinggir. Ya Allah Pak, repot banget. Aku beneran ngantuk lah, masuk. Ya udah, masuk dulu sana. Aku sama Mbok mau cari sebentar. Ya terserah. Mbok, kalau udah capek, udahnya, jangan maksain. Pak, saya aja deh yang nyari, Bapak masuk aja istirahat. Ya udah Mbok, tapi jangan lama-lama ya. Kalau nggak ketemu ya sudahlah. Anggap aja sedekah. Iya Pak. Pak Dharma pun masuk ke rumah. Sementara itu, Bu Nur tetap di belakang mencari barang hilang. Keesokan paginya, Bu Nur sudah menyiapkan sarapan lebih awal. Lama, Pak Dharma turun dengan sudah rapi, sementara Bu Citra menyusul di belakangnya. Mbok, itu barang yang semalam hilang. Ketemu nggak akhirnya? Gak ketemu Pak, maaf ya. Sudah nyari dari ujung kemana-mana, ke belakang, ke bawah meja, sampai ngecek dekat tong sampah. Beneran gak ada jejaknya. Ya udah Mbok, kalau emang nggak ada ya mau gimana lagi. Mungkin karena suasana lagi rame, jadi ada yang mindahin tanpa sadar. Makanya Pak, tinggal beli baru aja loh. Masa barang segitu aja dibahas mulu dari tadi. Ya bukan dibahas mulu, cuma aku sayang aja. Baru sebulan udah dipakai, udah hilang aja. Yaudah, aku aja yang beli nanti. Sekalian mau ajak si Yeni juga. Orangnya lagi down banget kemarin. Cerita macem-macem, kasihan aku. Kita duitnya Pak. Ambil aja uangnya di lemari. Laci yang kedua ya, ada amplop putih. Itu buat belanja bulanan juga. Pak. Sarapan dulu ya, jangan langsung pergi. Nanti masuk angin di mobil. Ya Pak, aku makan dulu kok. Silakan Pak, Bu, sarapannya udah siap semua. Simbo. Ih, nasi goreng. Pak, jangan lupa nanti pulangnya bawain jajanan lagi ya. Aku suka yang kemarin itu loh, enak banget. Haha, iya. Selesai sarapan, Pak Dharma berangkat. Bu Nur mengepel halaman belakang. Sementara Bu Citra berdandan lama di kamar. Bo, aku berangkat dulu ya. Makeup aku udah pas nggak nih? Iya Bu, pas kok. Nanti kira-kira pulangnya jam berapa ya? Biar saya siapin buat makan siang atau sore. Nggak tahu, Mbok. Kayaknya lama. Aku mau jemput Yeni dulu, terus jalan bareng. Pengen tempat yang mau didatengin. Oh ya udah Bu, hati-hati di jalan. Daya, aku berangkat dulu. Bu Citra pun masuk ke mobil, menyalakan mesin, lalu maju ke arah kantor pos tempat Yeni sudah menunggu. Saat sampai, Yeni langsung buka pintu mobil. Aduh, syukur banget mobilnya adem, harum lagi. Panas juga tuh nungguin. Ya, iya dong. Ini aku pakai parfum mobil baru juga kemarin. Jadi, mau kemana aja kita hari ini, Mbak? Bakal muter kemana dulu nih? Pertama ke toko bahan rumah tangga. Aku mau beli barang hilang di rumah. Terus mungkin ke toko baju belanja. Baru deh ke mall bawa belanja yang lain. Iya, lengkap banget rencananya. Aku ikut aja lah, udah lama gak jalan gini. Ya kan aku bilang, biar pikiran kamu gak kusut terus. Kasih ya Mbak, aku jadi semangat lagi. Santai aja, kalau sama aku tuh kamu tenang. Aku tuh suka ajak orang belanja, hehe. Bu Citra menambah kecepatan mobil, meninggalkan kantor pos, dan memulai perjalanan mereka belanja hari itu. Setelah seharian berkeliling, Bu Citra yang mengantar Yeni kembali ke depan kantor pos sore hari. Yen, yakin gak mau aku antar sampai rumah? Tuh lihat barangmu banyak tuh. Gak usah Mbak, jauh soalnya. Kasian bayar semuter. Lagian udah sore juga nih, aku bisa naik ojol kok. Yaudah kalau kamu yakin. Nih ya, barang-barang tambahan buat kamu. Tadi sekalian aku beliin, kalau kamu katan suka banget. Astaga Mbak, makasih banyak. Dikasih sebanyak ini loh. Santai aja, anggap aja hadiah biar kamu semangat lagi. Iya Mbak, makasih ya. Aku senang banget hari ini. Ya kalau gitu, aku pulang dulu ya. Iya Mbak. Lumayan banget nih. Tinggal akalkan aja sih Mbak Citra. Ya pasti bakal kasih semua yang aku mau. Mending gini aja daripada kerja keras. Datang dulu. Hari-hari berikutnya, Bu Citra semakin sering pergi belanja. Apalagi sejak sering bersama Yeni. Mereka beli barang tren, lucu, bahkan yang sama sekali tidak diperlukan. Suatu malam, Pak Dharma yang baru pulang kerja menatap berapa kantong belanja di meja ruang tamu. Cit, kata Mbak Nur, kamu sekarang hampir tiap hari ya keluar belanja sama si Yeni. Tumben banget, biasanya kamu gak sesering itu loh. Iyalah Pak, ini tuh sekarang lagi bahagia loh setelah sering keluar sama aku. Dia suka banget barang-barang lucu gini.
Cit, memangnya Yeni itu nggak cari kerja lagi atau gimana sih setelah pulang dari Batam? Belum pak, dia bilang masih capek dan butuh waktu istirahat. Emang salah? Bukan salah, tapi ya menurut aku daripada tiap hari belanja, mending dia cari kegiatan yang ada hasilnya. Mbok Nur bilang kalian hampir tiap hari perginya. Emang kenapa? Ya lagi pengen keluar aja. Aku cuma nanya, terus barang-barang yang dia minta itu duitnya dari siapa coba? Dari uang belanja yang aku kasih kan? Ya iyalah pak, ini kan belum kerja. Masa aku biarin dia sedih dan gak punya apa-apa? Nah itu dia Cit. Jadi kenapa malah diri kamu yang harus nanggung kebutuhannya dia? Dia udah gede loh, udah bisa cari uang sendiri. Maaf kalau aku ngomong terus terang, tapi dia itu saudara kamu. Harusnya kamu bukan yang ngajarin dia jadi boros kayak gitu. Kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi sewot gini ngomongnya? Karena aku tadi ngecek saldo Cit, setengah lebih hilang. Aku nggak masalah kalau buat kebutuhan rumah, tapi kalau buat orang lain tuh Orang lain? Pak, ini tuh keponakan aku sendiri. Kok bisa kamu ngomong gitu? aku bukan maksud jelek Cit. Aku cuma mikir rumah kita. Kita memang cukup, tapi bukan kayak 7 turunan. Kamu sebagai ibu rumah tangga harusnya mikirin juga lah. Udah lah pak, mau depan aja malam ini. Aku gak mau ribut. Pak Dharma pun menghela napas lelah. Lalu akhirnya memilih tidur di luar. Beberapa waktu berlalu, Bu Citra tak mengindahkan peringatan Pak Dharma. Ia semakin terpengaruh oleh Yeni. Hingga malam itu, saat mereka sedang makan malam, terdengar ketukan keras di pintu. Dharma pun membukanya. Tampak seorang pria. Ini rumahnya Bu Citra ya? Iya betul, itu istri saya. Ada keperluan apa ya? Saya datang buat nagih uang yang dijanjiin. Katanya mau datang hari ini. Saya tunggu-tunggu nggak muncul. Uang apa mas? Mending panggil aja Bu Citra. Saya nggak mau basa-basi deh. Pak Dharma memanggil Bu Citra keluar. Saat melihat pria itu, Bu Citra kaget. Aduh, maaf banget bang. Hari ini saya nggak bisa. Besok aja ya, saya mohon. Besok, tapi ini terakhir. Kalau enggak, saya ambil semua isi rumah ini. Iya bang, besok saya usahakan. Saat pria itu pergi, suasana langsung tegang. Kamu minjem uang buat apa? Jangan bilang buat belanja kamu sama Yeni itu. Kan kamu nggak mau kalau kepake saldomu, jadi aku minjem aja. Astagfirullah. Berapa total yang kamu pinjam? 10 juta lebih kayaknya. Citra, kamu sadar nggak? Itu nominal yang gede loh. Barangnya lucu-lucu pak, terus Jenny juga minta. Aku kasihan. Ya itu masih muda Citra. Kenapa kamu yang harus nanggung semuanya? Udah aku bilang dari awal. Kamu bukannya denger malah kayak gini diem-diem. Jangan nyalain aku sama Jenny dong. Kan kamu yang ngasih kebutuhan buat aku. Ya karena aku mikir rumah kita. Kamu bukannya mikir malah nyari jalan pintas. Tolong ini Mbok, Pak Dharma sesak napas. Jangan gini dong Pak, bangun. Beberapa hari kemudian, Pak Dharma meninggal akibat serangan jantung mendadak. Barang-barang rumah pun juga disita untuk membayar hutang rentenir. Sedangkan Yeni sudah kabur entah kemana. Nomornya pun diblokir. Bu Citra merasa stres. Kini yang lakukan hanya duduk di sudut ruangan dan berbicara sendiri tanpa arah. Keluarga akhirnya memasukkannya ke rumah sakit jiwa karena kejiwaannya benar-benar terganggu.